Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ikhlasi fil amal wa nahana 'anil syirki wa 'anil riya'i wa 'anil fisq wan nifaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan solat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Alhamdulillah, selepas salat kita ada waktu, ada kesempatan untuk kita dengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang kita dengar dari nasihat Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sambil kita menunggu waktu fardu Isya yang nantinya juga akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah, dan kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kita sudah selesai membahas tentang masalah keikhlasan di dalam beramal. Kita awali dari kitab, karena kita di sini sebetulnya yang diminta ke saya adalah kajian hadis. Maka di antara kitab induk di kajian hadis itu adalah pertama kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab hadis induk yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi sebanyak 42 hadis. Sebetulnya Imam An-Nawawi ini melanjutkan pekerjaan ulama hadis sebelum beliau, yaitu Amru ibn Salah, yang membuat majlis pengajian diberi nama dengan Al-Ahadithul Kulliyah. Amru ibn Salah mengumpulkan sebanyak 28 hadis yang dianggap hadis-hadis induk, sehingga nanti ribuan hadis-hadis yang lain adalah turunan daripada hadis-hadis induk itu. Datang Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian menambah 8 lagi dari 42, jadilah 50 hadis-hadis yang dianggap hadis induk dengan kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Maka semua ulama yang tadi menyusun hadis-hadis induk telah menempatkan hadis yang paling induk dalam agama adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu muttafaqun alaihi. Nah, ini hadis sudah kita baca semua syarahannya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam punya Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian karena pembahasannya terkait dengan masalah keikhlasan di dalam amal yang menjadi inti daripada hadis ini, maka kita sudah membaca juga kitab A'malul Qulub. A'malul Qulub karya dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, itu sudah selesai semua kita bahas. Tapi barangkali ya sebelum saya buka, kalau ada yang ingin kita diskusikan, saya ingin
review sedikit, mengulang kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita bahas, bahwa kalau merujuk kepada hadis innamal a'malu binniyat, bahwa seluruh amal itu bergantung kepada niatnya dalam mengerjakan karena apa. Sehingga setiap orang dalam melakukan sebuah amal dia dapat apa? Apa yang dia maksudkan dari dia melakukan itu. Ya, sehingga diberi contoh dalam kasus masalah hijrah. Yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, inilah yang dapat pahala akhirat. Tapi yang hijrahnya untuk maksud materi duniawi, dapat materi duniawi saja. Yang hijrahnya untuk dapat menikahi perempuan, dapat perempuan saja, tapi tidak ada pahala akhirat. Nah, kalau hadis ini fokusnya menjelaskan tentang bahwa sebuah amal, ya, itu kalau kita kerjakan maksudnya bukan karena Allah, maka amal itu tidak berpahala di akhirat nantinya. Nah, tetapi kemudian setelah kita membaca penjelasan dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam dan juga kitab Syekh Saleh Al-Munajjid, ya, bahwa bukan saja dampaknya tidak mendapatkan pahala akhirat, tetapi ya lebih berat lagi adalah apa? Kalau amal-amal itu disyariatkan Allah dengannya untuk, ya, mengharapkan pahala dari Allah dan ridho Allah, tapi telah digunakan untuk mendapatkan materi duniawi, maka bukan saja tidak dapat pahala, tapi diancam dengan tidak dapat mencium bau surga pun. Ya. Seperti hadis, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtaghi bihi wajhullah la yata'allamuhu. Orang yang belajar ilmu yang dengannya ilmu itu untuk mengharapkan ridho Allah, tapi dia tidak belajar itu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Dia belajar itu untuk mendapatkan materi duniawi. Lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan mendapat mencium bau surga. Jadi ini ancamannya kami-kami ini yang utama. Belajar ilmu syariat yang seharusnya dengan itu untuk mendapatkan ridho Allah, tapi kemudian sudah dijadikan media untuk dapat materi duniawi. Juga dalam hadis yang lebih kurang sama adalah kata Rasulullah, man ta'allama ilman li yumari bihi al-ulama. Barang siapa yang belajar ilmu agama untuk kemudian dia menyaingi ulama-ulama lain, bahwa saya lah yang paling hebat, saya yang paling alim, tak ada orang lain, ya, wa yumari bihi sufaha, berdebat dengan orang-orang bodoh, au yasrif ilaihi wujuhan nas, atau tujuannya adalah untuk supaya orang itu kagum kepada dia, orang-orang mengagumkan dia, datang kepada dia, ya, adkhalahu Allahun nar, ini masukkan orang ini ke dalam neraka. Bahkan jamaah rahimakumullah yang sudah kita bahas di sini, ada nanti, ya, orang-orang yang justru di akhirat paling pertama disidang, bukan pencuri, bukan penzina, bukan peminum khamar, bukan koruptor,
Tetapi siapa? Orang yang mati syahid di jalan Allah. Lalu kemudian dihadapkan di depan Allah. Rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu kemudian ditayangkan kepada dia apa nikmat yang dia akan dapat. Ya. Maka dia tahulah ini yang akan saya dapat. Allah lalu tanya kepada dia, bagaimana kau bisa dapat itu? Saya berperang di jalanmu ya Allah karenamu sehingga saya mati syahid. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Kamu kan berperang untuk dikatakan kamu pemberani, bukan karena aku. Yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Nah, ini lagi kan kami ini. Ya. Orang yang baca Quran, mengajarkan Quran. Lalu kemudian dihadapkan di hadapan Allah. Lalu kemudian dinampakkan apa yang dia akan dapat. Lalu setelah dia tahu inilah nikmat-nikmat yang akan dia dapat, ditanya Allah, apa yang sudah kamu buat bisa dapat nikmat sehebat ini? Kata orang ini, saya belajar agama, ilmu, dan mengajar ilmu karenamu ya Allah. Saya baca Quran, mengajarkan Quran karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu belajar ilmu kan untuk dikatakan alim. Kamu baca Quran kan untuk dikatakan qari. Yang ketiga adalah orang yang diberi oleh Allah harta. Kemudian dia infakkan harta itu, ya, di berbagai jalan kebaikan. Lalu Allah hadapkan tadi di akhir di hadapan Allah. Allah tampakkan nikmat-nikmat yang akan dia dapat. Maka kemudian Allah tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Maka kata orang ini, saya infakkan harta saya di jalannya. Engkau ridhoi ya Allah karenamu. Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu lakukan supaya kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan. Hadis ini sahih Muslim. Yang lalu kita sudah baca bahwa di kitab Syekh Saleh itu disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, itu ketika menjelaskan tentang hadis ini 3 kali pingsan karena takut dengan isinya. Kata Safi al-Asfahi, saya datang ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, saya lihatlah kerumunan orang ramai sedang mengikuti halaqah seperti kita ini. Lalu saya tanya, siapa ini Syekh? Abu Hurairah. Maka beliau duduk mendekat dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah sedang mensyarah hadis. Setelah selesai beliau mensyarah hadis dan diam, udah selesai. Kemudian Safi ini bertanya kepada Abu Hurairah, meminta, ya Syekh, tolong ajarkan saya satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah engkau jelaskan dan engkau ajarkan kepada masyarakat. Baik, kata Abu Hurairah, akan saya sampaikan. Setelah itu pingsan Abu Hurairah. Ditunggu sama Safi ini sampai Abu Hurairah kemudian sadar balik. Kemudian kembali diulang, sampaikan ke saya satu hadis. Tadi yang engkau dengar dari Rasulullah sudah engkau ajarkan manusia. Allaqtahu wa 'allamtahu. Baik, kata Abu Hurairah, akan saya sampaikan satu hadis yang saya dengar dari Rasulullah dan saya sudah menjelaskan kepada masyarakat. Pingsan lagi Abu Hurairah. Setelah sadar dari pingsannya, kemudian diminta lagi oleh Safi ini Al-Asfahi, sampaikan ke saya satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah dan engkau telah ajarkan kepada masyarakat hadis itu. Baik, saya sampaikan. Pingsan lagi Abu Hurairah sampai mau roboh, tapi dipegang oleh Safi ini. Dan lama beliau, ya, baru setelah 3 kali pingsan menyampaikan hadis
ya, inna awwalan nas yuqdha alaihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida, yang tadi kita sebut. Sampai kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah memukul di lutut saya bahwa api neraka tidak akan menyentuh ya orang yang mencuri, orang yang ini, tetapi 3 orang tadilah yang pertama akan dimakan api neraka. Maka jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah kita sebut bahwa arti ikhlas itu secara bahasa dia adalah akhlasa yukhlisu ikhlasan. Arti dalam bahasa apa dia? Adalah amhadha yumhidhu. Apa artinya? Adalah ja'alahu mahdhan la yukhallituhu ghairahu. Menjadikan sesuatu itu murni, tidak dicampur dengan apapun yang lain. Maka apa arti bahwa kita ikhlas? Bahwa betul murni kita buat itu karena Allah, tidak bercampur dengan karena yang lain. Nah, tentu jamaah rahimakumullah, kita sudah sebutkan kemarin ya, ada ibadah-ibadah ya yang dibenarkan untuk kemudian kita istilahnya sekali menyelam sambil menyelam minum air. Itu hanya hal-hal yang memang secara agama dibenarkan. Contoh, orang pergi haji ya karena Allah. Tetapi dia biar ada artinya biaya untuk di sana, biar pulang juga ada ini, maka dia juga sambilan itu berjualan. Ini dibenarkan. Karena apa? Karena dalam Al-Quran tentang masalah haji disebutkan ketika para sahabat enggan berjualan, ya, maka disebutkan dalam Al-Quran boleh untuk tabtaghu min fadlillah, ya. Itu sebagai contoh. Tetapi kalau hal yang kita karena Allah ya, karena yang lain yang tidak dibenarkan oleh agama ya, nah, inilah namanya adalah apa? Mensyarikatkan Allah dalam amal. Sehingga Allah mengatakan apa? Nanti di hari akhirat kepada orang yang mensyarikatkan dalam hadis kursi, ana aghna syuraka anisyirk. Aku ini tidak butuh untuk dilibatkan orang lain bersamaku. Maka siapa yang melibatkan bersamaku orang lain, minta pahalanya sama yang dilibatkan itu. Maka kan ada orang yang ya datang ke Rasulullah bertanya, Rasulullah, ada orang yang berperang di jalan Allah karena Allah ya, kemudian untuk kemudian dia terkenal ya juga, adakah dia dapat pahala? Kata Rasulullah, enggak. Disuruh lagi orang ini sama kawan-kawannya tanya lagi. Datang lagi dia tanya, orang yang berperang di jalan Allah, dia maksud karena Allah dan juga karena biar ya az-zikr namanya, ya lil ajar wa dzikr, untuk terkenal, apa dia dapat pahala? Enggak, kata. 3 kali enggak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya jamaah rahimakumullah, kita akan simpulkan pasti bahwa sebagai manusia yang ada, pertama Allah tempel ya sifat suka kepada dipuji. Ya kan, satu itu. Ya, manusia ini memang pada umumnya pasti suka dipuji. Ya, dipuji. Itu sifat manusia, ya. Maka kita artinya untuk dalam beramal tidak terpengaruh dengan dipuji, ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sehingga kalau ada orang bilang lagak apa, sehingga kan itu berpengaruh kepada kita, ya. Apalagi kalau kemudian yang puji misalnya presiden, ya menteri, itu kan tambahin lagi. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita sebagai manusia ditempel ada nafsu ini, kan tidak mudah juga untuk kemudian kita ini bisa dalam beribadah itu tidak dipengaruhi oleh nafsu. Ya. Kayak tadi misalnya ya,
kan tidak mudah orang misalnya seperti yang kita sebut di masjid A dia sudah oke, tapi kecil, dikasih amplopnya kecil. Ada tawaran masjid besar. Nah, ini kan tidak mudah orang kemudian untuk tidak mengcancel yang kecil untuk mengambil yang besar karena dia ada kebutuhan kepada itu kan gitu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ini disebutkan sebagai contoh ya, sebagai contoh seorang ulama ya, namanya adalah ini mungkin karena nggak disambung ya, ini diberi footnote, diambil dari kitab Al-Ikhlas wan Niyah di halaman 65. Ini mungkin Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala Sufyan rahimahullahu taala, ini tabi'in besar kalau betul memang Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada perkara yang paling berat untuk saya perbaiki melainkan niat. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya, karena dia memang berubah-ubah dia. Jadi perkara membetulkan niat memang ini perkara ya, tidak mudah kita tadi bisa tidak terpengaruh dengan pujian orang, enggak terpengaruh dengan duit yang diberi, enggak terpengaruh dengan apapun. Ya. Sehingga kemarin kata Syekh Saleh Al-Munajjid apa? Ya. Ada orang yang motivasi amal dia di awal adalah betul karena Allah. Tapi di tengah jalan muncul karena lain. Ini kan namanya hati kita. Ya, dorongan awal karena Allah. Tapi di tengah jalan ya. Misalnya tadi kita ya rencana sampaikan materi dikit aja. Ya. Tapi setelah kemudian kehadiran gubernur di situ, kita rubah. Ini harus kita sampaikan. Supaya Pak Gubernur tertarik kita, nanti diajak lagi banyak amplop lagi. Ini misal. Ya. Jadi awalnya tidak ada tadi motivasi lain, tapi kemudian itu muncul. Ya, karena tadi kata Sufyan Ats-Tsauri seperti yang disebut tadi, li'annaha tataqallabu alayya, dia berubah-ubah dia. Ya. Maka apa kata Syekh Shalih Al-Munajjid kemarin? Kalau ada orang yang seperti itu ketika muncul ya godaan motivasi-motivasi lain, dia bekerja keras untuk menyingkirkan itu, maka dia dapat pahala dari kerja untuk menyingkirkan itu. Tapi kalau kemudian dia berturut, nah ini akan berpengaruh kepada masalah tadi amal dia ketika itu masuk. Ya. Intinya kita mau katakan bahwa memang ya tidak mudah untuk tadi memperbaiki niat dalam setiap amal. Maka guna jamaah rahimakumullah apa? Ya, ujungnya selain usaha, kita lihat ini ada satu doa yang luar biasa. Wa kana min du'ai Mutarrif ibni Abdillah rahimahullahu taala. Ini kita lihat diambil dari kitab Hilyatul Auliya wa Syu'abil Iman. Ya. Ini seorang ulama besar. Biasa kalau masuk ke dalam kitab Hilyatul Auliya itu adalah apa namanya? Ulama-ulama perawi hadis. Apa doa Mutarrif ibni Abdillah ini rahimahullah? Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu, terhadap perkara yang aku sudah taubat kepadamu darinya, thumma udtu ilaihi, kemudian aku ulang buat lagi.
Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu terhadap perkara yang aku sudah menyatakan taubat, tapi kemudian aku ulangi lagi. Ini sebagai manusia kan kayak tadi, ya, nggak mudah mengontrol memang. Udah kita mohon ampun, buat lagi begitu. Ya. Kemudian yang kedua apa kata beliau? Wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi summa lam ufi laka bihi. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah, mimma ja'altuhu laka ala nafsi, terhadap sesuatu yang aku jadikan amal itu untukmu ya Allah, summa lam afi laka, kemudian aku tidak tunaikan. Artinya kayak tadi, ya, kita sudah motivasi karena Allah, masuk lagi kemudian faktor lain, masuk lagi faktor lain, udah tersingkir faktor karena Allah, karena masuk faktor lain. Ya. Maka beliau bertaubat, beristighfar kepada Allah, memohon ampun terhadap sesuatu yang sudah diniatkan untuk Allah, tapi kemudian dalam perjalanan tersingkirkan itu oleh faktor lain. Yang ketiga kata beliau, wa astaghfiruka mimma za'amtu annani aradtu bihi wajhaka fa khalata qalbi fihi ma qad alimta. Ini yang lebih ini lagi. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, mimma za'amtu annani aradtu bihi wajhak, terhadap perkara-perkara yang menurut aku lakukannya karenamu ya Allah. Ya? Apa yang terjadi? Fa khalata qalbi fihi ma qad alimta. Tapi hatiku kemudian yang mencampurkan yang lain. Artinya dia bermohon ampun kepada Allah terhadap hal-hal yang dia sudah usaha buat secara dia itu menurut dia sudah karena Allah, tapi hati manusia karena bolak-balik tadi dicampur oleh hati oleh sebab-sebab yang lain. Nah, ini kan ini kan masalah kita. Ya. Secara manusia kita sudah ini karena Allah. Hubang kadir pula masuk dia itu. Maka Muqtar ini mengatakan, aku mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap sesuatu yang menurutku sudah aku usahakan itu karenamu. Hanya saja kemudian hatiku ini, ya, hatiku ini yang mencampurkannya dengan perkara yang lain. Jadi saya pikir mungkin ini yang juga perlu banyak kita doakan, karena ya seperti Allah mengatakan walan ta'dilu bainan nisa wala harasta. Kayak manapun kamu mau Muhammad untuk berlaku adil kepada istri-istrimu, itu nggak akan bisa. Maksudnya apa? Dalam hal kecenderungan galak latih. Nah, maka Nabi ketika sudah membagi malam kepada istrinya secara berkeadilan, Nabi melapor kepada Allah. Ya Allah, ya, inilah yang mampu saya lakukan, ya. Yang saya lakukan artinya membagi secara adil, ya, maka janganlah engkau menghukum diriku terhadap apa yang aku tidak kuasa mengendalikannya. Apa? Kecenderungan hati, ya. Kita ada istri misalnya 4, malam udah sama, sini 2 malam, ini 2 malam, 2 malam. Tapi Mbak Ati kan galak, yang muda kadang-kadang itu kan, tapi tidak wujud ke dalam perbuatan, tapi ya dalam hati, ya, dalam hati. Nah, maka kadang-kadang kan seperti itu, ya, artinya kita sudah usaha untuk bagaimana melakukan sesuatu karena Allah, tapi hati kita yang mencampurkannya dengan karena lain, disebabkan tadi memang kita ini manusia sifat bawaannya suka dipuji. Manusia ditempel nafsu, dalam hidup ada kebutuhan, ya. Sehingga tadi ketika dikasih sini sikit sana banyak, itu mempengaruhi. Kalau ditelepon oleh orang sana cepat-cepat, kalau ditelepon orang sini telat-telat. Nah,
Kalau yang tadi kecil telefon dan nawatnya dengan sekian, long ci fikirlah long kalau jadual long bah. Nah, memperlambat. Tapi kalau masjid yang tadi amplopnya besar, ketika telepon tanggal-tanggal sekian ke bandar. Ah, dia anak apa? Kabar rehat. Nah, hotel lu. Enggak tengok lagi dia. Nah. Jadi memang kembali kepada ya perkara memang apa namanya tadi membetulkan niat dalam amal ini perkara paling penting ya. Tetapi ini juga perkara yang memang tidak mudah kalau kita sih. Maka oleh karena itu tetap wilayah manusia ini dua yang punya wilayah kita dalam apapun. Pertama usaha, kedua doa. Ya. Maka seperti Mutarif mengatakan tadi, ya Allah ampuni saya ya Allah. Dalam hal yang saya sudah usaha untuk melakukannya karenamu menurut saya ya Allah. Tapi hati saya telah mencampurkannya dengan yang lain ya Allah. Ampuni saya karena itu ya Allah. Kita harus mohon sampai ke situ. Karena sulit kontrolnya hati kita. Sulit kontrolnya hati kita. Tapi yang paling utama ini ya ancaman ini kepada orang-orang seperti kami ini. Ya. Kalau bapak-bapak ini mungkin sekedar apa namanya tadi tertolak amal yang enggak diterima. Tapi kalau kami ini orang yang pertama disidang di akhirat salah-salah. Salah-salah orang yang pertama disidang. Ya, karena ilmu yang dipelajari untuk maksud mengharapkan pahala dari ridha Allah telah disalahgunakan. Ya, untuk maksud-maksud. Ya maka ya perbanyak istighfar di dalam hal yang kita tadi tidak kuasa untuk mengontrolnya. Seperti Nabi katakan, kalau untuk dalam wujud nyata saya bisa malam ini untuk ini malam ini, tapi kecenderungan hati saya suka kemana dari istri itu kan tidak mampu saya kontrol. Ya, maka saya mohon ampun ya Allah dalam hal yang saya tidak kuasa untuk mengontrolnya. Ya mungkin itu jamaah rahimakumullah ya apa kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas panjang. Ya seperti saya sebut, saya sudah bawa kitab ya kembali kepada kajian nanti Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, ini akan kita angkat hadis paling induk nomor 2 dalam agama dan ini juga menjadi faktor untuk diterimanya amal selain masalah keikhlasan. Ya. Ini hadis kalau di susunan hadis nomor 5, maka saya sebut tadi kita maju dulu aja ke situ ya. Sehingga kalau istilah ulama di kajian qimatuz zaman indal ulama, harga waktu di mata para ulama, itu ditulis oleh seorang ulama besar Suriah, Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ada ulama ya ketika ini tidak salah saya, Qutadah ibni Di'amah. Ini tabi'in besar, salah seorang mufassir besar. Datang ke Madinah belajar hadis kepada Sa'id ibn Musayyib. Ini tabi'in besar di Madinah. Ya. Maka sesampai beliau ke sana apa? Ya. Langsung beliau minta kepada Sa'id ibn Musayyib untuk menyampaikan sebuah hadis. Tidak memberi salam, tidak berjabat tangan. Tolong sampaikan saya satu hadis ini. Setelah selesai itu baru beliau sampaikan. Saya namanya, baru beliau jabat tangan, baru beliau. Ketika ditanya, kenapa enggak kamu sampaikan salam dulu? Kenapa kamu enggak jabat tangan dulu? Saya takut keburu duluan meninggal. Sehingga enggak sempat ambil hadis dari kamu. Jadi saya takut nanti keburu kita enggak bertemu lagi. Hadis penting ini belum kesampaikan. Jadi kita dahulukan yang penting walau di nomor susunannya nomor 5. Karena ini hadis paling induk nomor 2 dalam agama. Dan ini hadis paling besar menghadirkan polemik. Paling besar menghadirkan polemik. Ya. Maka dalam membahas hadis ini ya perlu
dilihat secara komprehensif, atau paling tidak saya sebutkan nanti ya kita sudah paham hadisnya, soal dalam memposisikannya seperti apa itu nanti ya terpulang, seperti halnya kita sudah bahas hadis tentang keikhlasan, bahwa ada orang yang kemudian tetap dengan kerja-kerja agama mencari dunia, itu kan terpulang ya. Yang penting kita sudah ini kan. Nah, insyaallah hadis kedua itu menjadi juga hadis paling induk dalam agama. Hadisnya adalah dalam lafaz Imam Bukhari, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatsa itu membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya, artinya mengada-ada. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, maka itu akan tertolak. Nanti dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang lakukan satu amal itu tidak ada perintah kami, maka amal itu tertolak. Maka kata para ulama, ijma' semua ulama, syarat diterima sebuah amal dari seorang mukmin itu atau muslim adalah pertama tadi ikhlas karena Allah. Kedua apa? Sesuai dengan yang disyariatkan. Ya. Maka kalau kita bawa ini sederhana, sebelum nanti kita bahas luas sekali ini pembahasannya ya. Misal seorang pergi haji betul karena Allah, enggak ada karena lain dia. Tapi dia tawafnya di Arafah, mengilingi Jabal Rahmah, itu enggak keterima karena tidak sesuai dengan syariat. Dia pergi haji betul karena Allah, tapi wukufnya di Mina, ini enggak keterima karena tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Orang bangun malam tahajud, enggak ada yang lihat betul karena Allah, tapi enggak pakai ruku, enggak pakai sujud solatnya. Ini walaupun karena Allah, mardud, tertolak. Nah, ini kan saya bilang ke polemiknya nanti pasti masuk kepada perkara mana yang disebut ya sesuai dengan syariat, mana yang tidak sesuai. Di sini nanti ini polemiknya adalah di mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Nah, di sini nanti polemiknya ya. Maka kita nanti akan baca berbagai kitab ya, berbagai kitab untuk kemudian kita dapati penjelasan yang komprehensif tentang ini ya. Jadi ini waktu kita sedikit lagi. Silahkan mungkin ya, sebelum kita itu masih ada mungkin diskusi yang ingin ini kan sedikit. Ya, insya Allah kalau tidak ada, ke depan akan kita mulai dulu baca dengan kitab ini, Jami'ul Ulum wal Hikam punya Ibnu Rajab, penjelasan hadis tadi yang beliau jelaskan, kita baca yang beliau jelaskan. Saya berusaha ya untuk kemudian membaca apa yang ditulis, karena saya merasa kalau saya ini tidak punya kompetensi untuk menjelaskan hadis oleh saya. Ya, maka saya baca dijelaskan oleh ahlinya. Saya menerjemahkan, menjelaskan sedikit sesuai dengan ini. Ya, karena saya tidak berani, enggak punya kompetensi untuk menjelaskan sebuah hadis kalau tidak membaca penjelasan dari para ini. Nah, makanya nanti apa maksud ini menurut ini, apa maksud ini menurut ini, apa maksud ini menurut ini, apa maksud ini, kitabnya ini bacaannya. Ya. Sehingga itu nanti bukan menurut saya, ya. Nah, karena saya tidak berani kalau menurut saya, karena saya ilmunya terbatas, ya terbatas, ya ya kita belum baca seluruh hadis, belum paham seluruh hadis, kita belum baca semua ayat, belum paham semua ayat, ya, sehingga ya menurut kita begini, rupanya itu keterbatasan dari ilmu kita yang belum kita membaca yang lain, ya. Belum kita membaca yang lain. Nah, makanya
Saya sebut saya usaha ya menukil apa yang dijelaskan oleh para ahlinya. Ya, mudah-mudahan artinya ini jadi ilmu bagi kita semua. Ya, insya-Allah berarti saya tidak lagi bawa kitab ini untuk minggu depan. Ya, saya bawa ini dan nanti seperti saya sebut yang sejalan dengan hadis ini akan banyak kitabnya yang akan saya bawa. Ya, akan saya bawa dan akan saya baca nanti yang sejalan dengan pembahasan ini, kitab-kitab yang lain. Termasuk saya punya kitab artinya yang semacam mencoba mengcounter, ya, pendapat ini dicounter oleh ini. Nanti kita baca berbagai pendapat ya tentang itu supaya kita jadi luas pemahamannya. Soal kemudian kita berdiri di mana itu terpulang tadi kepada kita. Saya pikir itu dulu, kita tutup majlis kita karena juga waktu kita tinggal 2 menit lagi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.